Mas, jenengan sing ngitung. Oke. Gantian. 1, 2, 3. Salam cinta. Halo sedulur DTC, kembali lagi di Dia Tablet Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarto. Mas, yuk kita lanjutin pembahasan kita tentang keharmonisan rumah tangga. Loh, kita ini kan sudah harmonis toh? Hah? Sudah harmonis. Iya, maksudnya kan pembahasan kemarin kan kita membahas soal perbedaan usia itu mempengaruhi keharmonisan enggak. Terus dengan kan sudah menjelaskan tentang orang-orang zaman dulu, ya toh, leluhur kita itu yang dari Kama Sutra, Centini itu ya. kalau di Jawa kan Serat Centini itu toh. Aku browsing loh tadi loh. Tuh, tapi kan banyak ya Mas, itu bukunya yang mana yang bener gitu loh. Kan iya, ada banyak versinya. Iya, makanya kan yang mana yang bener gitu loh. Yang bener itu ya yang tebel. Karena aslinya 4000 halaman. Ada yang versi pendek, diambil sebagian. Iya, kecil-kecil gitu sampai 12 ya. Maaf ya, ini aku merokok karena kalau bahas ini termasuk tema yang ya sebenarnya nggak terlalu berat sih, nggak berat-berat amat, tapi agak serius. Karena apa? Karena ini banyak menimbulkan kefatalan. Aku tanya, kalau kamu naik gunung itu pengennya sampai ke puncak apa sampai di tengah jalan aja nggak apa-apa, yang penting happy, atau kalau perlu cuma camping di kakinya gitu? Ya kalau aku sendiri selama kondisi tubuh itu memungkinkan, itu naik gunung nggak dianggap naik gunung kalau belum sampai puncak kan gitu. Tetapi kalau misalnya memang kondisinya tidak memungkinkan, kaki cedera atau tiba-tiba kalau aku punya sesak napas, aku sesak napasnya kambuh atau apa gitu, ya daripada aku cari perkara ya turun gitu loh. Nah sekarang begini, andai kata kamu berkesempatan naik gunung yang sama, ya gunungnya sama ya, naiknya itu 100 kali, dan itu dilakukan bersama seorang yang sangat dekat sama kamu, dimana dia kamu harapkan menjadi leader atau menjadi porter atau menjadi guide. Tapi dari 100 kali itu kamu nggak pernah sekalipun berhasil sampai ke puncak. Ada dengkulnya bermasalah lah, ada perbekalannya kurang, ada berangkatnya terlalu siang sehingga kepanasan, dehidrasi, nggak sampai ke tujuan. Nah yang aku tanyakan, perasaanmu gimana kalau 100 kali sama orang yang sama, yang kamu sangat percaya, terus katanya dia juga guide dan porter yang hebat, tapi 100 kali tidak pernah berhasil membawamu ke puncak? Ya berarti itu ini apa, omong tok, bukan porter yang guide yang hebat. Terpikir nggak bahwa wah aku harus sampai puncak suatu ketika, kalau perlu ganti porter? Ya terpikir kan? Iya, nah, ganti porter yang bisa bawa aku sampai puncak. Sama. Jadi kalau kita ngomong tentang rumah tangga, dalam hal ini cinta ya, itu nggak akan lepas dari orgasme. Gitu. Meskipun dalam kultur Jawa ya, terutama yang pendidikan seks itu
masih dianggap tabu, hal-hal seperti ini tidak dibicarakan, tapi itu bisa sangat fatal gitu. Jadi kamu bayangin, terutama kan terjadinya pada wanita yang seumur pernikahannya tidak mengalami puncak kebahagiaan. Mungkin kamu berpikir tidak ada ya, tapi banyak. Oh iya. Oh banyak. Nah kalau misalnya itu sama-sama cinta, itu pasti sampailah puncak kebahagiaan. Tidak kalau si guide-nya atau si porternya egois. Yang penting saya sampai puncak, kamu sampai apa enggak penting. Bisa begitu, dan ada kasus seperti itu. Gitu. Ya harusnya sama-sama. Nah ya harusnya sama-sama gitu. Mas. Nah ini kan membahas puncak kebahagiaan ya toh. Lah menurut jenengan itu hal-hal apa yang bisa membuat puncak kebahagiaan itu tercapai? Yang pertama tentu saja tidak egois ya. Yang pertama tidak egois. Kemudian ya kayak orang naik gunung itu toh butuh strategi kan. Kalau pendakian dalam rumah tangga seperti ini jelas butuh stamina toh. Nah, manajemen stamina terutama kayak kita ya, kita ini, aku kan sudah relatif berumur kan, tidak bisa sedahsyat guide atau porter yang masih muda. Nah itu butuh strategi gitu, butuh strategi. Nah strateginya bisa macam-macam dan itu dengan gampang bisa ditemukan pasangan rumah tangga ya. Tapi yang jelas kalau saya ini summit attack itu saya mampu berapa menit jalannya, paham nggak? Nah kalau misalnya hanya mampu melakukan summit attack itu katakanlah 5 menit. Nah yang sebelum 5 menit itu do something gitu. Kalau dalam pendakian gunung kan berarti kita ngecampnya itu di dekat puncak. Jadi strategi semacam itu. Nah itu bisa dilakukan banyak hal. Itu toh. Terus ini Mas kan sering kan teman-teman gitu juga pada cerita-cerita gitu kan. Ya kan rata-rata kan seumuran sama aku, ada yang di bawahku kan gitu. Mereka tidak mendaki untuk mencapai puncak kebahagiaan itu setiap hari. Nah itu tuh mempengaruhi kebahagiaan nggak sih, keharmonisan gitu mempengaruhi nggak sih gitu loh? Ya itu relatif ya. Ada yang mendaki itu setiap hari, ada yang dijadwal seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kalau itu menurutku komitmen. Tapi kalau aku nggak begitu. Aku itu orangnya orgaspol. Orgaspol. Jadi artinya begini. Aku percaya bahwa mencapai puncak itu yang kita dapatkan di sana itu kan rileks. Ya, setelah mencapai puncak itu kan kita menjadi seluruh organ tubuh itu kan terasa rileks dan kita bisa beristirahat dengan maksimal, jiwa maupun raga. Jadi pikiran juga sudah enggak macam-macam, bahagia. Nah, itu kan penting. Kemudian tubuh juga kendor semua. Nah selama stamina, kuncinya kan di stamina. Kalau stamina memungkinkan, maka aku mengejar puncak itu, gitu loh. Tapi kalau memang kondisinya sudah sangat capek, ya sudah nggak apa-apa, ngecamp aja, gitu, ngecamp di tengah jalan, gitu. Nggak apa-apa. Tetapi kan kita kan tidak pernah menjadwalkan kayak orang-orang itu ya, malam Jumat berarti kita mendaki. Kalau nggak malam Jumat ya sudah kita
biasa aja. Maksudnya kalau perlu tidurnya saling membelakangi kan, kita nggak gitu. Aneh menurutku nek kayak gitu. Iya. Mas, tadi kan kita sudah membahas stamina. Itu kan penting untuk mencapai puncak. Ya, puncak kebahagiaan itu. Nah, kalau staminanya itu sudah sangat capek. Gitu. Tetapi kan ini karena rutinitas dan kita sendiri juga hampir setiap hari kan, gitu. Nah, itu pasti kan ada kayak jenuh, bosan, kan gitu. Itu kalau mungkin yang baru-baru mendaki itu kan itu belum ada kan gitu. Tetapi kalau sudah pendaki muda pasti masih semangat ya. Kalau sudah berkali-kali, sudah bertahun-tahun mendaki gitu kan pasti ada perasaan jenuh, bosan, apalagi kalau stamina itu sudah loyo kan gitu, sudah capek staminanya. Nah, itu caranya untuk gimana memotivasi diri untuk tetap bisa muncak sampai ke puncak gitu loh Mas. Itu piye nek jenengan? Tak kasih tahu rahasiaku ya. Apa? Tapi ojo nesu. Apa sih ya nek anu tergantung ya, kalau apa nesu ya ndak usah tanya, tapi kalau mau dijawab itu aku khawatir gitu loh. Kalau dia tahu dalam benakku nanti terus dia gimana? Wanita itu kadang-kadang nggak bisa diperkirakan. Wanita tuh gitu ya? Iya. Apa saya cepat? Ya nggak bisa, kamu janji dulu. Ya paling merengut sithik. Ya. Salah satunya kalau aku itu fantasi. Iya, fantasi. Berarti bayang-bayangin. Ya iyalah. Bayangin siapa? Ya terserah aku. Aku mau bayangin Agnes Monimba atau apa, terserah aku tuh ya. Bayangin kok dikasih tahu. Bayangin ya terserah. Gitu. Tapi nggak setiap hari ya? Ya enggak. Kamu kan bilang tadi kalau sudah capek, kemudian kadang-kadang kan terjebak. Cuman ibarat makan setiap hari juga aku makan sayur asem gitu. Kan bisa. Aku kan pernah di Gunung Slamet itu aku makan serangga, bayanginnya sate. Ya sama, aku praktekkan dalam rumah tangga. Gitu. Itu salah satu. Yang kedua, kita bisa lakukan eksperimen-eksperimen kecil yang agak nakal. Jadi misalnya rekan pendakiannya pura-puranya diikat, jangan kenceng-kenceng tapi diikat, digelitikin, udah lagi cari sendiri, bisa. Jadi variasi ya, variasi sama fantasi itu kalau aku. Gitu ya. Jadi katakanlah aku mendaki Gunung Andong. Gunung Andong itu kan nggak tinggi. Nah kadang-kadang kan males, ngapain ini mendaki gunung kok nggak tinggi-tinggi begini. Aku bayangin aja aku sedang mendaki Mahameru gitu. Jadi lihat kubangan itu aku bisa membayangkan Ranu Kumbolo. Aduh. Gitu ya. Jadi kepengen cepet mendaki ini. Pengen cepet mendaki sama siapa ini? Fantasinya. Ya, oke Lor, itu tadi pembahasannya soal mendaki puncak kebahagiaan. Nah, semoga bermanfaat ya Mas, ada yang bisa diambil buat sedulur DTC semua gitu. Ya udah gitu, yuk Mas kita packing. kita packing yuk, kita mendaki. Oke. Udah gitu dulu ya Lor.